Andranup sabah raga, pegaga sabah balu. Segalong kamu pegah haba, awai dile kamu bisalun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Buat langkah yang pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan 7 patala langit tanpa tiang yang dihiasi dengan gemerlap-gemerlipnya bintang. Allah telah menciptakan 7 patala bumi tanpa landasan yang dihiasi dengan pepohonan-pepohonan dan rumput yang bergoyang. Allah telah menciptakan wanita-wanita yang alis matanya tipis bagaikan semut yang berbaris-baris, yang membuat iman kaum lelaki semakin menipis. Salawat bermahkotakan salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan kepada seorang revolusi Islam sedunia yang bertitel Habib Allah, yang berpangkat Rasulullah, yang rela anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda demi mempertegakkan kalimatul haq, yakni kalimah la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah. Siapakah beliau? Beliau tak lain dan tak bukan ialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata ta'zim wal ikraman kami sampai kepada almarhum Abuya Tepir Raya. Allahumma ghafir lahu. Selanjutnya kata-kata ta'zim wal ikraman kami sampaikan kepada Abang selaku pimpinan Dayah Darul Saadah Aceh Cabang Gampong Tengah yang telah menyelenggarakan acara milad yang ke-54. Selanjutnya kata-kata ta'zim wal ikraman kami sampaikan kepada seluruh pemimpin-pemimpin Darul Saadah wilayah 2, baik dari tingkat cabang, asjadi maupun isyrafi. Selanjutnya kata-kata ta'zim wal ikraman kami sampaikan kepada seluruh dewan juri yang arif lagi bijaksana, yang sedang menilai kami dengan seadil-adilnya. Selanjutnya kata-kata ta'zim wal ikraman kami sampaikan kepada seluruh hadirin wal hadirah yang insya-Allah penghuni syurga. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, mengingat betapa mirisnya kondisi moral anak bangsa Indonesia saat ini, begitu banyak kasus-kasus khususnya yang menimpa kaum remaja, yaitu kaum yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa dan agama tentunya. Beragam kasus-kasus yang telah mengotori kepribadian serta fikiran para muda-mudi bangsa, yaitu kasus narkoba, seks bebas, pemerkosaan, bahkan pergaulan bebas yang menjerat kaum remaja. Pada kesempatan kali ini tergugahlah hati kami ingin menyampaikan sebuah syarhil Quran dengan judul Membangun Generasi Masa Depan yang Intelek dan Qurani. Sebagai landasan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Dan hendaklah kalian merasa takut jika meninggalkan generasi-generasi di bawah kamu. Jikalau dalam keadaan lemah, maka bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan benar. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, otoritas intelektual memerlukan imbangan. Manusia tidak hanya diberikan fikiran, tetapi juga hati. Memang kita membutuhkan teknologi, namun jika tanpa bimbingan hati yang berbalut nilai-nilai keimanan, teknologi dan ilmu pengetahuan malah akan berkembang secara liar, reduktif terhadap kesejahteraan manusia yang hakiki. Jangan kita lupakan bahwa globalisasi telah membawa pengaruh besar bagi psikologi pemuda muslim. Jika tanpa dibarengi dengan filter yang kuat, Islam hari ini tidak mustahil disebut sebagai sekularisme dan liberalisme di masa yang akan datang. Pergaulan yang tanpa batas inilah yang dapat merusak perilaku akhlak. Pudarnya nilai-nilai agama dalam kalangan muslim. Bahkan lebih tragisnya lagi, timbulnya keraguan dalam peranan akidah. Oleh karena itu, kita sebagai muslim wajib merasa takut jika meninggalkan generasi-generasi di belakang kita, jikalau mereka dalam keadaan lemah. Islam membutuhkan golongan yang kuat fisiknya, mantap keimanannya, dan benar pemikirannya. Golongan tersebut yang dinantikan oleh agama untuk membawa bendera Islam. Jangankan berkenaan dengan agama, Presiden Perdana kita mengatakan, Berikan kepadaku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Tetapi jika kau berikan kepadaku 100 orang tua, maaf, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Insinyur Soekarno mengatakan demikian karena beliau tahu bahwa pemuda memiliki potensi, energi, dan kekuatan yang dapat diandalkan. Maka bangsa ini membutuhkan pemuda yang militan, pemuda yang menjadikan hari esok lebih baik daripada hari ini. pantang menyerah karena kegagalan, Memiliki jiwa visioner yang terarah dan tidak mudah terpengaruh pada isu-isu yang tak jelas asal-usulnya. aliran sesat yang tidak berdasar, Pencucian otak yang tidak beralasan, yang bermuara kepada kehancuran, yang menyebabkan hilangnya masa depan bangsa dan pupus harapan orang tua. Oleh karena itu, kita harus menjadi pemuda-pemuda yang tegar. Dengan adanya intelek yang kuat, maka akan melahirkan
generasi yang Qurani, yang tidak akan berkiblat kepada materialistik, hedonistik, primitif dan liberal. Dia tidak akan membiarkan Islam tinggal slogan, tidak membiarkan Al-Quran tinggal tulisan, tidak mau hadis hampa dari pengamalan, tidak mau menanggapi temperatur jadi dongengan. Perih jiwanya tidak usah terngiang pada artis yang tak bermoral. Merantau batinnya jika melihat masjid hanya tinggal sebuah bangunan. Itulah intelek yang kuat yang dinantikan oleh agama untuk menyongsong masa depan bangsa yang gemilang. Oleh landasan itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman. Oleh landasan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, untuk membangun generasi yang intelek dan Qurani, maka haruslah memiliki fisik yang kuat, ilmu yang tepat, dan dilandasi dengan iman yang mantap. Bukti sejarah menegaskan bahwa Islam agama yang sudah pernah jaya, gemerlap pesona dengan segudang tokoh-tokoh yang diakui oleh pihak barat. Baik tidaknya suatu kaum, baik tidaknya suatu bangsa tergantung pada pemudanya. Jika pemudanya baik, maka bangsa dan negara pun akan baik. Tetapi kebalikannya, jika pemudanya hancur, jika pemudanya rusak, maka bangsa dan negara pun akan hancur. Oleh karena itu, kita sebagai Muslim harus berpikiran intelek dan berpedoman pada Al-Quran. Tidak hanya bangga pada nenek moyang di masa lalu, tetapi kita harus menjadi diri sendiri di masa yang akan datang. Untuk menjawab tantangan zaman, pepatah mengatakan, tidaklah seorang pemuda yang berani mengagungkan nenek moyang di masa lalunya, tetapi yang dikatakan pemuda adalah yang berani mengacungkan tangannya, mengizinkan lengan bajunya dengan lantang ia berkata, inilah aku pemuda. Mudah-mudahan generasi yang berfikiran intelek dan berpedoman pada Al-Quran akan lahir di muka bumi Serambi Mekah, Aceh khususnya, Indonesia pada umumnya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, dari syarahan singkat tadi dapat kita ambil kesimpulan, hendaklah kalian merasa takut jika meninggalkan generasi-generasi di belakang kita. Jikalau mereka dalam keadaan lemah, maka bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan benar. Baik tidaknya suatu kaum, baik tidaknya suatu bangsa tergantung pada pemudanya. Jika pemudanya baik, maka bangsa dan negara pun akan baik. Tetapi kebalikannya, jika pemudanya hancur, jika pemudanya rusak, maka bangsa dan negara pun akan hancur. Dengan adanya intelek yang kuat, maka akan melahirkan generasi yang Qurani, yang tidak akan berkiblat kepada materialistik, hedonistik, primitif dan liberal. Dia tidak akan membiarkan Islam tinggal slogan, tidak membiarkan Al-Quran tinggal tulisan, tidak mau hadis hampa dari pengamalan, tidak mau menanggapi temperatur jadi dongengan. Perih jiwanya tidak usah terngiang pada artis yang tak bermoral. Merantau jantungnya jika melihat masjid hanya tinggal sebuah bangunan. Itulah intelek yang kuat. Islam membutuhkan golongan yang kuat fisiknya, mantap keimanannya, dan benar pemikirannya. Untuk membangun generasi yang intelek dan Qurani, maka harus memiliki fisik yang kuat, ilmu yang tepat, dan dilandasi dengan iman yang mantap. Kita sebagai Muslim harus berpikiran intelek dan berpedoman pada Al-Quran. Tidak hanya bangga pada nenek moyang di masa lalu, tetapi kita harus menjadi diri sendiri di masa yang akan datang. Hanya ini yang dapat kami sampaikan.
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami dari Grup Mujtahidin Fillah, utusan dari SMA Darus Saadah Gampong Tengah ingin mengundurkan diri. Kami akhiri dengan Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Pecah bunga dekat kering perlu disampaikan bersama-sama. Soal kalah dengan menangsit apa kalazem. yang penting saya tampil di acara. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang barusan tampil pemegang nomor undian 419 yang bernama Ulfia Rahma sebagai pensyarah, Nur Aziza sebagai tilawah, dan Nur Asma sebagai sari tilawah. Utusan YPI Darus Saadah Aceh SMA Gampung Tengah Sawang Kabupaten Aceh Utara. Sekarang kita panggilkan